So kalau ditanya lebih rinci surga itu ya semakin banyak pertanyaannya semakin sulit menjawabnya. Pak, kalau suami istri surga, masuk surga dua-duanya, insya Allah. Terus ketemu, iya. Terus bidadarinya statusnya bagaimana? Apa ibu nggak cemburu dengan bidadari? Nah, gitu. Terus yang perempuan kami dapat bidadara nggak? Gitu. Nah, kalau suaminya di dunia 3, nah, nanti tiga-tiganya masuk surga. Dia kumpul dengan suami nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3? Nah gitu. Nah, itu saya nggak bisa jawab. Nggak usah ditanya pertanyaan-pertanyaan itu, kita nggak bisa jawab gitu. Tapi kemarin saya baca ada sebuah hadis, sebelum diteliti sahih apa tidak hadisnya, itu mengatakan bahwa kalau seorang istri masuk surga, nanti dia akan menjadi ratu dari bidadari-bidadari yang melayani suaminya. Wah, dia ratunya. Dia dibikin lebih cantik daripada bidadari-bidadari itu. Wah, saya nggak tahu ini hadis beneran apa enggak gitu. Nah, hadirin berbahagia. Tapi sebelum surga, Al-Quran mengatakan keampunan dulu. Wasari'u ila maghfiratin. Nah, bergegas untuk minta ampun atau taubat. Ya. Taubat itu 5 syaratnya, yang disebut taubatan nasuha itu ada 5. 1, al-i'tirafu bidzam, mengaku salah. Orang kalau tidak mengaku salah nggak mungkin dia bertaubat. Saya nggak salah kok, walaupun sudah ditangkap, sudah divonis, tapi dia mengaku tidak salah, nggak mungkin dia bertaubat. Harus al-i'tirafu bidzam, mengaku salah. Nah, yang kedua, setelah dia mengaku salah, dia menyesal. Dia menyesal. So, ada orang yang mengaku salah tapi tidak menyesal. Ada narapidana di Ragunan itu ditanya wartawan, dia dulu mencuri. Anda mas menyesal di penjara? Iya, saya sungguh menyesal. Saya sangat menyesal mas. Kenapa? Saya dulu kurang hati-hati mencurinya. Teman-teman saya udah lama mencuri nggak ketangkap. Saya kok belum lama mencuri udah ketangkap. Saya janji kalau keluar lagi akan mencuri dengan lebih hati-hati lagi. Nah, itu menyesal juga. Sama dengan mahasiswa itu. Yang satu ketahuan, yang lain tidak ketahuan, terus yang ketahuan menyesal. Kurang hati-hati sampai ketahuan, menyesal juga. Bukan begitu. Jadi harus ada penyesalan. An-nadamah. Nah, yang ketiga baru al-istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat dikatakan setiap hari minimal Nabi minta ampun istighfar 70 kali. Padahal kita tahu apa ada dosa Nabi, tapi beliau tetap istighfar minimal 70 kali sehari. Istighfar. Nah, setelah itu baru berjanji tidak akan mengulanginya. Berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kelima, diikuti dengan amal-amal baik. Nah, diikuti dengan amal-amal baik, terutama untuk menutupi keburukannya masa lalu. Kalau dulu dia dosanya pelit, nah sekarang dia pemurah. Kalau dulu dosanya sering meninggalkan sholat, sekarang saya banyak nambah salat-salat sunnah, salat malam, salat duha, qabliyah, ba'diyah. Ya. Kalau dulu dosanya meninggalkan puasa wajib, sekarang dia tambah dengan puasa-puasa sunnah. Itu yang dimaksud oleh hadis wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, supaya kebaikan itu menghapus keburukan. Tetapi itu dilakukan setelah bertaubat.
atau dalam proses taubat. Karena tadi kan nomor 1 dia ngaku salah dulu, nomor 2 dia menyesal, nomor 3 dia istighfar, nomor 4 berjanji tidak akan mengulangi, baru nomor 5 dia ikutin kebaikan. Nah, sekarang banyak orang salah paham, memperlombakan keburukan dengan kebaikan. 11 bulan berdosa dulu banyak-banyak, lalu pergi umrah. Sholat dilalaikan 11 bulan, lalu pergi umrahnya bulan Ramadan lagi, berlipat-lipat pahalanya. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. 1 hari berarti 0,5 juta, 2 hari sudah 1 juta. Wah, dia main kalkulatornya lumayan, nutupi dosa 11 bulan. Ya, saya dalam satu perjalanan ke daerah, kalau cuma berdua dengan sopir, ajak sopir ngomong-ngomong. Satu saat sopir cerita, saya tanya, berapa gajimu sebulan? Sekian. Wah, kecil, lumayan Pak, halal. Dia bilang, enggak apa-apa, saya tenang. Walaupun kecil tapi halal, berkah. Dulu Pak, lalu dia cerita, dulu dia kerja di Surabaya dengan pamannya. Apa kerjanya? Ngisi BBM kapal. Nah, itu kerjanya. Tapi paman saya itu bersekongkol dengan kapten kapal. Jadi kalau ngisi misalkan 100, pesanannya itu diisi cuma 50. Jadi bukti-bukti semua 100, yang diisikan cuma separuh. Keuntungannya dibagi 2 antara kapten dengan pamannya. Nah, saya bagian ngisikan, saya juga dapat persenan, sehingga saya juga cepat dapat uang banyak, tapi tidak halal. Lama-lama saya gelisah, tapi paman saya tenang saja dia. Kemarin, Pak, paman saya itu bangun masjid sendirian di kampung. Dia bangun masjid sendirian, katanya untuk mengurangi dosanya, membersihkan uang haram ini dengan bangun masjid. Nah, itu pemahaman seperti itu, atau amalan seperti itu berangkat dari pemahaman bahwa wa'ad bi'is sayatal hasanata tamhuha. Perbuatan-perbuatan buruk itu ikuti dengan perbuatan baik, supaya yang baik ini menghapus yang buruk. Korupsinya itu ditutupinya dengan banyak sedekah, dengan harapan supaya dosa korupsi dihapus oleh dosa sedekah ini. Melalaikan ibadah di Indonesia dihapus dengan umrah bulan Ramadan. Saya tidak nuduh orang yang umrah Ramadan gitu loh, cuma ini contoh saja, kebetulan saja. Ya, sholat 1 kali 100.000. Nah, itu salah. Sebab kalau itu yang dilakukan, memperlombakan sayiat, yang buruk jalan terus, yang baik jalan terus, itu namanya dalam bahasa Al-Quran talbisul haq bil batil, mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Apa balasannya? Orang yang mencampur adukkan hak dan batil itu adalah khizyun fil hayati dunia. Dia itu nanti hina di dunia ini, dan di akhirat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu adalah bertaubat dulu, baru kemudian diikuti dengan amalan-amalan yang baik. Nah, supaya amalan yang baik sekarang ini menghapus amalan-amalan buruknya pada masa yang lalu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Baru setelah itu wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.